صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Fatihah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi baitihi Bismillahirrahmanirrahim khususan Al-Mu'allif al-Kitab Asy-Syaikh Hasan Ayub thumma ila arwahi walidina walidikum wa watina wa walidikum masyayikhina masyayikhikum kafatan muslimina أجمعين شيخون الليل هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الذي تعالى عن كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته أسلم كل شيء لقدرته وخلق كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه بيومنا هذا إلى يوم القيامة اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والحسن والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح ومفتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'adu halatul mukaramun, para ilim ulama, para asatidah, para guru, para hujat, segenap pengurus Masjid Al-Jauhari, khusus Khairan Kiram Ustaz Haji Gesra, Gesra. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, punya bermanfaat, berkah di dunia dan akhirat. Pak Maskur, Bapak Haji Indrawan, yang saya kenal, yang lainnya belum kenal, mohon maaf. Bapak Nasruddin, ya. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, kehidupan dunia akhirat dan semua yang hadir pada kesempatan bahagia ini. Tidak kalah lebih indah dan patut kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini, terkecuali untayan kata syukur kita kepada Ilahi Rabbil Izzati yang telah memberikan rentetan nikmat dan kebahagiaan sekalian, nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat, afiat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpulnya kita
akan menjadikan salah satu sebab punya rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kecintaan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah jalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'arrikh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bikum fid darin amin. Fadlul sholati fil masajid arba'atun. Kita bicara tentang keutamaan sholat di masjid. Karena kita fikihnya nerusin bab azan komat selesai, kemarin adab masuk ke masjid. Sekarang kita masuk ke masjid, maksudnya sholat. Fadlul sholati fil masajid, yaitu keutamaan sholat di masjid. Fadlul sholati fil masajid arba'atun. Keutamaan sholat di masjid itu ada 4. Maksudnya masjid-masjid yang diutamakan, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa, yang 4 Masjid Quba, itu ada di Madinah. Ini berkaitan dengan masjid. Adapun sebelum masuk masjid saja, kalau dari rumah, karena kita bicara ke masjid berarti kan kita jalan. Jalan pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan pahala yang begitu besarnya. Maka beruntung orang yang rumahnya jauh. Karena jauh dekat masjid itu bukan karena jarak, tapi karena hati. Kalau hati sudah dekat, walaupun masjid jauh, terasa dekat. Tapi kalau hatinya sumpek, mati, masjid dekat terasa jauh. Ibarat kita zaman muda dulu, walaupun calon istri ada di luar kota, kalau hati dekat, iya, dekat benar. Ini salah satu bagian. Ini nggak lepas dari taufik Allah. Jadi kalau Allah memberikan taufik ini kita mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man ghada ila masjid ar-raha." Siapa orang yang datang ke masjid baik pagi maupun sore, Allah Ta'ala lahu nuzulahu minal jannah. Ulama ghada ar-raha, maka Allah sediakan jamuan-jamuan surga. Ya maksud jamuan surga ini kenikmatan. Jadi kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Yang pemahaman jamuan surga kita cuma dapat air bukan. Air ini sih baru pertama aja. Di jamuan surga itu ada kenikmatan surga baik ketika dia pagi hari maupun ketika dia dalam keadaan sore hari. Sifatnya am. Masuk pagi hari sore hari masuk ke dalam zuhurnya, masuk ke isyanya. Wa fi riwayat ukhra, di dalam riwayat lain Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "A'dzamun nasi ajran fis sholati." Manusia yang paling besar, paling banyak, paling agung pahalanya, paling besar pahalanya fis sholati, di dalam sholat adalah ab'aduhum, mereka yang rumahnya lebih jauh. Fabladuhum tamasya, kemudian mereka dari jauh itu berjalan, artinya berjalan ke masjid. Yang kedua, alladzina yantaziru sholati hatta yusalliha ma'al imam. Kemudian orang-orang yang menunggu sholat sehingga dia sholatnya ma'al imam, bersama imam. Yang dimaksud ini adalah berjamaah. A'zamu darajat ajran, itu lebih besar pahalanya minal ladzi yusalli summa yanama, kepada orang yang sholat habis sholat bobo deh tidur. Ya. Bobo malam kan ada bobo siang, bobo malam. Ini lebih utama orang semacam ini ketika dia bersama kepada imam. Wa fi riwayatil ukhra takbiratul ula, dia sempat takbir pertama bersama imam. Ini salah satu bagian.
Dulu di zaman Rasulullah SAW ada namanya Bani Salamah. Bani Salamah ini artinya kelompok golongan. Ya, jadi dulu namanya kobilah kampung gitu ya, kampung Salamah. Ini rumahnya jauh dari masjid ketika Rasulullah SAW membuat masjid pertama kali kan Masjid Kuba pertama kali, kemudian Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW membuat masjid ini, dia jaraknya jauh. Maka karena jauh, dia ngadu kepada Nabi. Dalam satu hadis diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan fi sababi nuzuliha, sebab turunnya ayat. Jadi ini ada di dalam tafsir Yasin. Di dalam tafsir Yasin itu ada ayat yang berbunyi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa arsalahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi. Itu turun ayat itu ada sebabnya. Artinya sebab-sebab asbabun nuzul. Sebab turunnya itu karena kalimat itu disebutkan inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami menghidupkan orang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu asarahum, dan kami catat ma qaddamu wa asarahum, apa-apa yang telah dikerjakan di masa lalu. Asar artinya bekas. Ibarat kita ada bekas duduknya dicatat Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, jalan kita. Itu berkaitan dengan asar, artinya bekas-bekas aktivitas, bekas perbuatan amalia-amalia itu. Maka ketika Bani Salamah kemudian dia mengungkapkan syakau kepada Nabi kita Muhammad SAW, artinya inna qabilatan minal ansor, sesungguhnya ada golongan ansor, ya, satu riwayat mengatakan Bani Salamah, tapi diceritakan orang-orang ansor. Syakau dan Nabi SAW hudam manazili bila masjid, dan mengadu kepada Nabi tentang masalah rumahnya jauh dari masjid. Karena kalau jauh dari masjid pasti lama datangnya. Ya, seperti dulu Sya'ban rumahnya sekitar 2 kilo dari masjid. Tapi dia datang lebih awal, semua datang duluan daripada rumah yang dempet di masjid itu kan. Ya, Sya'ban itu pernah dengar cerita Sya'ban. Nah karena jauh otomatis kalau seandainya subuhnya jam 4.35 paling enggak datangnya kan jam 4. Kalau datangnya pas-pasan jam 10 ke masjid jamaah. Maka dengan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan wa aradu ayabnu buyutan indal masjid. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi, saya hendak bangun rumah saya di masjid. Maksudnya rumah yang jauh dijual. Kalau bahasa kita ini mat geser gitu. Rumah yang jauh dijual bikin dekat masjid. Tujuannya apa? Biar gampang melangkah katanya. Maka ketika dia ngadu, Nabi SAW belum menjawab tiba-tiba anzalallahu ta'ala fi hadzal ayat. Maka turunlah ayat ini yang tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu asarahum. Maka yang dimaksud tadi wahyan taktubu ma qaddamu wa asarahum, yang dimaksud dengan kalimat dan kami catat apa-apa yang mereka kerjakan dulu dan asar mereka, bekas tapak-tapak mereka, khutbah, arti khutbah ini tempat langkah-langkah mereka. Fa'ulima min hadza, yang dimaksud adalah bahwasanya anna man ata ilal masjid, sesungguhnya orang yang datang ke masjid min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, yakunu sawabu a'zamu, itu lebih besar pahalanya mimman ata min makanin qarib, daripada orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Oleh karena itu maka akhirnya nggak jadi. Kalau begitu nggak apa-apa jauh, yang penting pahalanya banyak besar gitu kan. Ya. Nanti kalau jam sekarang protes dong, wah rumah saya dekat nih, bagaimana pahalanya sedikit? Ya kalau maghrib jam 6.18 ya dari rumah jam 6 nggak apa-apa. Tapi muter dulu 7 putaran kayak tawaf. 7 putaran kayak tawaf dong gitu kan. Maka beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid. Itu baru langkahnya saja, belum masuk masjid gitu kan. Itu langkah saja. Bahkan wafir riwayatin ukhra,
Di dalam riwayat lain katakan bahwasanya wa kullu khutwatin yamshiha fi sholati sholaqah. Setiap langkah dia menjalan atau berjalan ke masjid itu diberikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala sedekah. Jadi ada beberapa hadis yang bukan berbeda. Kalau kita artinya al-jami dikumpulkan. Ada yang cuma katakan tiap langkah sedekah. Di hadis yang lain bahwasanya tiap langkah itu mendapatkan 3 poin. Yang pertama diampuni dosanya, yang kedua diampuni dosa, yang kedua diberikan pahala, yang ketiga diangkat derajat. Jadi satu langkah itu 3 poin. Kita lihat dalam satu hadis yang lain, yang ini menunjukkan hadisnya makna zuhur, fajr, asar. Artinya sholat sir kan sholat yang nggak jelas gitu ya. Sir artinya pelan-pelan gitu ya. Makanya antara pahala sholat zuhur asar dengan maghrib isya beda. Coba kita lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul rajul fi jamaati, sholat seseorang itu di dalam berjamaah, tudakfu ala sholatin fi baiti, itu dilipat gandakan daripada sholat di rumahnya, wafi sofihi, atau sholat di pasar. In analogi kalau di pasar itu berarti siang. Berapa kelipat gandanya? Khamsan wa ishrina difan, yaitu 25 kali lipat ya. Berbeda dengan sholat maghrib, isya dengan sholat subuh. Itu dikatakan bahwasanya 27 derajat. Nanti ada hadisnya. Ini maksud saya nih, karena ini hadis satu paket, kita bicara masalah khutbahnya tadi ya. Wadzalika, yang demikian itu mendapatkan tadi annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Kalau dia dari rumahnya itu sudah dalam keadaan menyempurnakan wudu. Jadi sunnahnya wudu dari rumah bagusnya. Jadi yang masuk masjid enak, kecuali batal ya. Kalau kita ini lansia kadang-kadang batal 10 menit batal mulu, berdalam dulu ya. Bagusnya dari rumah tuh ya. Lam yakhruju ilal masjid yakhrujuhu illa shalah. Maka dia keluar dari rumah ke masjid tidak lain niatnya adalah untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rujat lahu biha darajatan. Maka tiada tiap langkahnya tadi illa kecuali rujat lahu biha darajatan. Langkahnya itu Allah akan angkat derajatnya. Wa khutta anhu biha khotiyah, dan Allah akan hapuskan kesalahan. Konteks hadis ini cuma 2 ya. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Fa iza shalla ya, apabila dia melaksanakan sholat, lam yazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi sholat. Maka malaikat itu mendoakan orang yang tadi sholat selama dia dalam keadaan sholat. Artinya masih dalam keadaan sholat itu malaikat doakan. Apa doa malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Kalau di hadis lain ada 3 doa malaikat ya. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu ya. Allahumma alaihi. Kalau di sini konteksnya 2, ya Allah berikan rahmat buat dia. Artinya buat orang yang sholat. Wala yazalu ahadukum fi sholati ma in tawzuru sholat. Dan dia terus, dan salah seorang di antara kalian tidak henti-hentinya melaksanakan sholat, menunggu sholat lain. Kayak maghrib nih, kan nunggu sholat isya. Ini dari maghrib ke pahala terus malaikat ngata terus. Masya Allah, luar biasa. Maka beruntunglah orang yang datang duluan. Yang datang duluan klik sama Pak Khalil duluan. Duluan untuk pahala yang banyak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat akan katakan idza dakhala masjid kana as-salatu tahsibuhu. Jika dia masuk masjid maka dia sholat akan dihitung sholatnya. Riwayat lain mengatakan wazada fi du'ail malaikah. Nah, ini ada keterangan. Dan ditambah doa malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya. Jadi ada 3 doa malaikat. Kalau kita datang Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itu doanya apa? Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Artinya masuk masjid.
Allah marhamhu, ya Allah kasihanilah dia, sayang dia. Allah matub alaih, dan Allah, ya Allah terimalah taubat dia. Kan luar biasa. Itu ada 3 poin doa malaikat. Jadi kita ini nggak didoain malaikat ya. Mudah-mudahan doanya terkabulkan. Kalau doa malaikat pasti kabul, Pak. Dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bagian. Nah, ini kita bicara masalah kaitannya dengan berjalan ya, berkaitan dengan berjalan ke masjid. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat lain katakan an Uqbah bin Amr mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi ilal masjid, siapa yang keluar ke masjid, keluar ini dalam rangka sholat ya, kata malahu, maka dia akan dicatat oleh Subhanahu wa ta'ala bikul khutwatin yahtuha asyra hasanatin. Ini beda lagi hadisnya. Maka dicatat sama Allah, setiap langkahnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 10 kebaikan. Itu hadisnya. Jadi hadis berbeda ini bukan berarti ada kontradiktif, karena memang sangatnya berbeda. Jadi kita harus bijaksana menyimpulkan hadis ini yang menunjukkan umumnya para ulama memberikan suatu keterangan bahwa saya setiap langkah itu mendapat 3 poin tadi, diberikan pahala, diampuni dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Maka beruntunglah orang-orang yang sering ke masjid, tapi ke masjid dalam rangka untuk sholat. Sebab ada orang ke masjid cuma ngambil air, ada juga karena keran rumahnya lagi rusak, ngambil air ke masjid, dia pulang balik ke masjid ya. Dia ke masjid juga, tapi dia jalan pulang balik. Jadi pulang balik ke masjid dalam rangka apa? Dalam rangka ambil air juga. Tapi itu nggak termasuk orang-orang yang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat kaitannya dengan masalah itu. Ini yang pertama yang berkaitan daripada jalan ke masjid. Sebab di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 7 kelompok yang mendapat naungan dari Subhanahu wa ta'ala di saat orang tidak mendapatkan pertolongan. Di antara 7 kelompok itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Idza kharaja minhu, jika dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, pengen kembali lagi. Maksudnya kalau dia sholat zuhur masih pulang, dia pengen asar kembali lagi, maksudnya gitu kan. Ini salah satu bagian yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang mendapatkan syafaatullah, artinya syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk berkaitan dengan utama masjid. Jadi ada 4 masjid ini yang umumnya banyak orang membicarakan 3 masjid. Masjid Kuba tidak pernah dihitung, padahal urutannya adalah urutan 4. Karena pahala yang pertama adalah Masjidil Haram. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sholatun fi masjidi, sholat di masjid itu kata Nabi, maksudnya Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwah, itu lebih utama daripada sholat di masjid lain. Jadi kalau kita umroh haji, sholat di Masjid Nabawi itu sekali sholat itu sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Al-Jahari. Masya Allah, luar biasa. Maka kalau punya dia buru-buru umroh nih, doain nih Pak Kadin mau umroh tanggal 2 nih. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjid Haram. Wa sholatu fil Masjidil Haram, dan sholat di Masjid Haram itu afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masjid, itu lebih utama 100.000 daripada sholat di Al-Jauhari. Masya Allah. Itu Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan orang yang umroh ya hotelnya dekat, sholatnya usah jangan sholat di hotel, kadang-kadang jauh-jauh dari Jakarta, Kaisari ya, buat cari pahala besar malah dia tidur ya. Tuh, jadi 100.000 Pak. Saya hitung Pak ya, kalau 100.000 itu kita membutuhkan pahala itu sampai 55 tahun.
Coba kalau kita sholat sendiri di rumah nih, sehari semalam 5 kali. Kalau sebulan 150 kali, setahun 1.800. Mencapai 100.000 itu dibutuhkan 55 tahun. Orang pergi haji sekali aja dapat. Makanya ada orang pergi haji nggak sholat gitu. Kenapa Pak nggak sholat? Saya nggak sholat setahun masih untung. Ada Pak Haji Mardut, hajinya di Mardut. Itu kenapa? Saya sekali sholat aja berapa 100.000, berapa kali saya sholat tuh udah bilang saya sudah sholat setahun masih untung, masya Allah. Ada nggak haji gitu? Nggak ada. Makanya ada orang pergi haji, sholatnya di rumah, ampun mesti apa? Nunggu 40 hari, ya Allah 40 hari. Emang melahirkan 40 hari? Masjid 40 hari itu jangan jauh kemana-mana, sholat tetap di masjid. Takut ada orang datang gitu kan. Bilang sholat datang ke masjidnya, alasan bukan orang sini Pak, orang Matraman juga. Bilang kenapa? Takut ada nggak boleh keluar, ya kalau nggak boleh keluar ke masjid kebutuhan mah. Jadi nggak baru-baru maksudnya takut ada temennya sudah datang, ada di tempat, tapi sholat tetap aja di masjid. Yang berkaitan semacam itu. Wafir riwayat ukhra dalam riwayat lain katakan Imam Ahmad dan Muslim sholatu fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwa minal masjid illa masjidil haram. Redaksinya sama kan, makna sama tapi mahfumnya sama tapi redaksi hadisnya berbeda. Jadi yang kedua itu adalah Masjid Nabawi. Jadi 100.000 pahalanya di Masjidil Haram, 1.000 pahalanya di Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Aqsa ini 500, jadi setengah dari Masjidil Haram. Ini kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa. Adapun Masjid Quba di sini diterangkan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau sholat di sana mendapatkan pahala haji. Mantaqahalu fi baitihi, barang siapa yang suci dari rumahnya, maksudnya keluar untuk melaksanakan sholat, ma'atal masjidil Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fasalli, dan dia sholat fihi, di dalam suatu kana lahu ajri umroh, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Ini level yang keempat. Selain itu adalah kita ini, selain itu ya masjid-masjid yang bertebaran di muka bumi Allah ini, tapi tetap mendapatkan pahala tadi. Kalau misalnya sholat zuhur asar 25 kali lipat, kalau maghrib isya dan subuh 27 derajat. Jadi maksud ini adalah seakan-akan, jadi maaf kita sholat maghrib nih di masjid, ada orang sholat di rumah, itu kita seakan-akan sholat maghrib ini 27 kali Pak. Sama yang di rumah bandingkan gitu. Tapi saat orang rumah itu mau membandingkan dikfan, mau membandingkan idul, artinya tandingan, dia sholat sampai 20 kali, tetap nggak bisa dibandingin. Tapi belum pernah ada orang sholat gitu. Oh, baru sholat 27 kali, Bu. Jangan 27 kali sholat, tarawih aja nyari yang 8. Misalnya gitu. Ini salah satu bagian yang terangkan Nabi kita Muhammad SAW kaitannya dengan masalah sholat, keutamaan daripada sholat. Banyak lagi hadis-hadis yang kita baca kaitannya dengan manfaat ya, atau fadilah-fadilah sholat berjamaah. Sebelum dilanjut mungkin ada yang menanyakan sekitar seputar masalah fikih atau yang lain, silakan. Ya, silakan. Hadir. Di masjid ya, masjid. Ya, Amal apa yang Nabi kerjakan di malam nisfu Sya'ban? amalan perbuatan. Terus kalian mau nanya biar 20 kali. Kalau malam nisfu biasanya kalau maghrib kita baca surat Yasin. Iya. Apa boleh baca surat lain? Yang nggak bisa. Selain Yasin, boleh baca surat lain. Boleh. Nah, itu Pak. Iya.
Kalau ditanya amalan nisfu Sa'ban, Nabi memperbanyak sholat. Karena awal ketika Jibril datang alaihissalam, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi itu Nabi dalam keadaan tidur. Dalam kitab Bulughun Nasin dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu. Ini memang sering tanyakan di para jamaah ya tentang masalah Sya'ban. Ada yang ragu-ragu, ada yang memang bukan ragu, cuma meyakinkan gitu. Karena kita membiasakan kita dari orang tua kita. Abi Hurairah radhiyallahu dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihissalam lailatan nisfi min Sya'ban." Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam pertengahan Sya'ban, artinya malam 15. Sambil berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuflahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati." Jadi ini khobar, artinya memberitahukan malam ini adalah malam dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Sehingga isyarat perintahnya dari malaikat, maksud dari Allah, wa qum wa sholli, maka hendaknya kamu bangun dan sholat. Habis sholat warfa' raksaka yadaika, kemudian angkat kepala kamu dan kedua kamu ilas sama'i ke langit, maksudnya habis sholat doa. Sebelum selesai maka Jibril bentar lagi Nabi mau nanya gitu. Hari Nabi nanya, namanya bangun tidur tanya kan gitu ya. Namanya tauhid menguatkan. Ya Jibril, ma hadhihi lailah. Wahai Jibril, apa sih ini? Jibril kemudian menjelaskan lagi, hadhihi lailatun tuqlahu fiha salah satu mi'ati babin minar rahmah. Malam ini adalah malam dibukakan 300 pintu rahmat. Masya Allah. 300 coy, itu banyak benar 300 rahmat. Ya. 300 pintu rahmat. Maka katanya, fa'idhullah ta'ala jibli jamini, maka ketika orang berdoa, maka Allah akan ampuni doa-doa itu, ampunan-ampunan itu. Minta ampun diampuni. Illa kecuali mayyusyrik billahi syai'a. Kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni, di antaranya orang yang masih melaksanakan perbuatan syirik kepada Allah. Arti syirik ini menduakan, syarakat ini berserikat menduakan. Ya, dia menduakan satu sisi dia ibadah karena Allah, tapi di satu sisi dia ibadah pengen dipuji orang lain. Ya, itu namanya syirik asghar, riya. Dan kalau syirik benar-benar adalah syirik asghar. Bahasa kita ini menduakan Tuhan juga, ambil mirip ya. Seperti cincin ya, masya Allah. Saya mau buat cincin ya, bawaannya ada orang ngajak ngopi. Kalau bawa cincin nggak ada ngajak ngopi tuh, percaya kan? Jadi percaya selain kepada Allah, satu sisi percaya kepada Allah, tapi sisi lain percaya kepada Allah sendiri. Yang kedua, aqul lil walidaini, masih punya durhaka kepada orang tua, atau waqati rahimi, mutusin hubungan silaturahim. Ada orang masih sama orang tua nggak nanya. Iya, gara-gara warisan nggak kasih hadiah sama bapaknya, depan rumah tuh nggak nanya gitu. Masya Allah. Sama tetangga nih baik, sama bapaknya nggak baik. Ada nggak begitu? Pasti ada. Kalau ada di sini pasti, walaupun bukan di Jakarta, mungkin di luar negeri atau di kutub utara mungkin. Atau memutus hubungan. Makanya kenapa kita memutus hubungan? Atau yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-musyahinah, orang masih bermusuh-musuhan. Makanya kita diajarkan oleh ulama kita, kalau mau puasa, ya kunjungi orang yang pernah kita zolimi gitu kan. Terutama Pak RT datangin tuh, karena Pak RT selalu salah pasti tuh. Salah itu Pak RT. Ada Pak RT kan sini? Ada kan? Lagi RW itu salah mulu. Makanya saya mundur jadi RT. Salah terus itu, datangnya orang tua kita itu dijaga supaya ada yang marhamah kasih sayang. Itu Nabi. Kalau dapat 3 tahun nggak baik-baik kan? Ya itu 3 hari kan nggak boleh. Nah 3 hari kan 3 tahun. Makanya akan sia-sia nanti puasa kita, gitu. Akan sia-sia. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, maksudnya hari tadi,
Mereka bisa diampuni kecuali mereka benar tobat dan meninggalkan semua itu. Mendengar itu, kemudian Nabi SAW, karena ini bentuknya wakum wasoli perintah, Nabi wakharjan Nabi SAW wasoli, Nabi keluar kemudian sholat, maksudnya wudhu kemudian dia sholat. Wabaka fi sujudihi, bahkan Nabi ketika sujud terakhir sholat malam ini, cuma nanti ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Ketika sujud terakhir Nabi setelah baca subhana rabbil a'la itu baca doa lain sambil menangis karena kalimatnya wabaka fi sujudi, Nabi sambil menangis di dalam sujudinya. Di antara doa tadi yang dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min iqabatika fi sukhtika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ancamanmu, dari hukumanmu, dari azabmu, wa sukhtika, dan dari kemurkaanmu. Wala nufsi alaika anta kama asnaita ala nafsik falhamdu hatta tadha wa falhamdu ba'da ridha, gitu. Dan tidak kami menghitung pujian kepada kamu karena engkau menghitung pujian kecuali engkau redha. Ini dibaca Nabi. Jadi ketika itu Nabi kan disuruh sholat, cuma yang masalah para ulama, apakah sholat itu nisfu Sa'ban atau sholat lain? Ada mengatakan pendapat pertama itu sholat nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena kejadiannya nisfu Sa'ban, pasti sholat nisfu Sa'ban. Pendapat kedua, sholat apa saja. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kalau memang itu sholat nisfu Sa'ban, pasti ada hadis yang mengkhususkan artinya ada hadis redaksi hadis mengkhususkan sholat nisfu Sa'ban. Nah, kita ini ranahnya para ulama. Jadi ada dua ulama berbeda, semua sama-sama benar. Jadi kalau ada mau melaksanakan itu salah, silakan maghrib sholat dengan 2 rakaat atau tidak dengan sholat lain. Nah, sholat lain apa? Cari yang pahalanya besar. Apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih kan lumayan 30 menit, Pak. Kalau yang imamnya bacanya standar. Kalau yang hafiz, bisa 1 jam tuh. Waktunya panjang-panjang. Walaupun 4 rakaat dia sholat tasbih ini kalau dilakukan malam hari masna-masna 2-2. Tapi kalau pagi hari kita boleh sholat tasbih jam 8 itu 4 rakaat langsung. Jadi pas 2 rakaat langsung naik kan. Nah, sekali naik itu 1 rakaat itu 75 tasbih yang dibaca. Ya, nanti kita bicarakan. Tapi intinya, kenapa demikian? Karena pada malam itu Allah akan mengampuni dosanya. Dan sholat tasbih ini ada dosa yang menggugurkan kewajiban. Dan Nabi pernah berpesan kepada pamannya Ibnu Abbas. Saya lupa redaksi hadisnya. Kita lihat di sini karena fikih ya. Sholat tasbih. Sebentar ya Pak ya. Pak Kodir. Sebentar ya. Sholat tasbih. Karena kan nggak apa hadis. Sholat tasbih tiba tarawih duha 411. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk pamannya, karena dia adalah anak Abu Thalib ya. Ya Abbas, ya amat Rasulullah, termasuk pamannya Rasulullah. Ala ahdilaka, ala amnihaka, ala ahabulaka, ala ahdika. Wahai pamanku, maukah aku tunjukkan kepada kamu? Maukah aku santunkan kepada kamu? Maukah aku hadiahkan kepada kamu? Maukah aku berikan kepada kamu? Atau maukah aku hadiahkan kepadamu? Kata Nabi kepada pamannya. Sholli arba'a raka'atin min lailatin syi'ta aw nahar. Sholatlah 4 rakaat baik malam maupun siang. Artinya ini sifatnya umum. Faida kabarta fakroma syi'ta dan sebagainya. Hadis agak panjang kita potong. Intinya
Rasulullah memberikan perintah, memberikan wasiat kepada pamannya agar melaksanakan sholat 4 rakaat. Yang sholat 4 rakaat itu dinamakan sholat tasbih. Dinamakan tasbih karena banyak membaca kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu Rasulullah memberikan wasiat. Maka di ujung kalimat ini katakan Nabi kita Muhammad SAW, jika kamu mampu, wa inistaqta kullu yaumin marrah, kalau kamu mampu ya Ibnu Abbas, maka sholatlah setiap hari sholat tasbih. Karena sholat badan gampang mengukur kewajiban, baik dia dosa besar maupun kecil, maupun dengan tobat dan nasuha, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wa illa fa fi kulli jum'atin marrah, kalau nggak bisa mampu setiap hari, setiap Jumat seminggu sekali. Wa illa fa fi kulli syahrin marrah, syahrin marrah, dan kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Wa illa fa fi kulli sanatin marrah, kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali kita sholat tasbih. Wa illa fa fi kulli umratika minad dunya marrah wahidah, dan kalau kamu tidak bisa juga seumur hidup di dunia ini, sholatlah 1 kali. Kita pernah sholat tasbih nggak Pak? Walaupun dalam kaidah katakan ya bahwasanya la yusammu fi jama'atin, ada kaidah gitu, tidak disyariatkan berjamaah, tapi ulama mengatakan dibolehkan untuk tarbiyah. Jadi artinya apa? Sholat tasbih berjamaah boleh ya, karena sholat jarang-jarang. Nah ini yang dilakukan Nabi itu malam itu sholat, tapi maknanya kalau kita mau sholat silakan, kalau bisa sholat tasbih. Di sini nih rame-rame nih malam Jumat, ya Allah, malam Jumat lagi, udah malam Jumat, malam Sawan itu 2 malam terkumpul, khamsa layalin la turaddu fihin nadaqah. Ada 5 malam yang tidak akan doanya ditolak. Tadi rahmat itu turun tuh ya, ampunan juga kamu diampuni. Di antara 5 malam itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban malam 15 dan Yaumul Jum'ah, Lailatul Jum'ah malam 2 malam terkumpul itu luar biasa. Apalagi malam Jumat itu malam 15 ya, malam 14 ya. Wah, malam Valentine lagi tuh, masya Allah luar biasa. Jangan kalah Valentine ya. Nah kesempatan tuh, jadi malam 2 malam itu dekat di samping malam Jumat juga, ya itu kita ambil katanya daripada. Jadi yang Nabi lakukan adalah apa? Ibadah. Lalu bagaimana kita sedikit Pak ya? Supaya nggak gagal paham. Nabi mengatakan man ahya lailatal idain, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri Idul Adha wa lailatal nisfi min Sya'ban, dan menghidupkan malam Sya'ban, lam yamut qalbu, maka hatinya tidak akan mati. Hina tamutul qulub, ketika hati orang lain pada mati. Memang hati orang pada mati bisa mati, bisa hati mati. Orang yang hatinya mati jauh dari Allah. Wa min alamati mautil qalbi, Syekh Ibnu Abdullah mengatakan di antara tanda-tanda orang yang hatinya mati adalah adamul husni ala ma taraka min amalin, enggak merasakan sedih kalau dia meninggalkan kewajiban. Ini enggak sholat Isya tenang aja, duit banyak gitu, tenang, badan sehat, subuh juga enak. Orang-orang bangun pagi di jam 8 tenang aja, bangun tidur malah nasi uduk ya, enggak merasakan sedih tuh. Beda orang beriman, jangankan dia meninggalkan, terlambat aja dia takut. Tanda pertama adalah ketika kewajiban ditinggalkan nggak merasa sedih. Sebaliknya ada menadem, nggak nyesel kalau berbuat maksiat. Artinya kalau larangan tinggalkan nggak nyesel dia. Ya. Jadi kalau berbuat maksiat bangga, hebat saya nih, luar biasa. Itu tanda mati. Nah orang-orang menghidupkan tadi karena Isya menghidupkan, maka ulama menghidupkan anak-anak kita nih maghrib sampai Isya. Saya kerja jam 8 boleh nggak? Di rumah boleh, ajak istri anaknya, kan banyak tuh. Kalau anak kelima, cucunya 6 banyak. Apalagi kalau bini 4, yang 4 anaknya penuh tuh. Satu musola bisa. Semua sama itu. Walaupun nggak bisa maghrib ya. Nah sekarang
Kenapa ulama mengambil Yasin? Boleh nggak? Boleh surat lain. Kalau mau surat sebagai punggung Al-Quran itu baca surat Al-Baqarah punggung Quran. Tapi surat Al-Baqarah kan 2 juz lebih, 2 jam. Udah itu nggak lancar lagi bacanya, bisa 3 jam. Yang gampang itu Yasin. Ya. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan fadilahnya tadi, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Ya. Yasin qalbul Quran, dan Yasin itu qalbul Quran, Yasin terbalik. Dan jantungnya Quran itu adalah Yasin. Man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca surat Yasin, kata Allahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asra martin. Kalau Mbak dengar kaget ini. Siapa orang membaca surat Yasin, maka Allah catat dia seperti membaca 10 kali Al-Quran. Subhanallah. 10 Al-Quran, banyak aja. 10 kali hatam Quran. Kita hatam Quran paling sebulan. Ini baca Yasin pahalanya sama dengan membaca 10 hatam Quran. Oh bener nggak Ustaz? Bener. Kata Nabi baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya sama dengan hatam Quran. Makanya ada suami, bang kita baca Quran. Saya udah 3 kali hatam. Hebat kan kapan bacanya? Baca Qul huwallahu 9 kali ya bener juga. Pinter suami itu, dasar suami malas gitu. Segera aja bisa. Artinya ini makanya baca Yasin itu utama itu. Jadi ada motor hadisnya doib. Kata ulama kalau doib, kalau untuk hukum jangan kejar, tapi untuk fadhil amal nggak apa-apa. Jadi baca Yasin sekarang itu sama aja baca 10 kali Al-Quran. Maka ulama itu udah baca Yasin aja, minta apa ya? Segala kita minta terhajar kita. Walaupun cuma di situ boleh apa panjang umur, ya kan, rezeki, iman semuanya ya. Yang belum kawin minta supaya cepat kawin, ya yang belum punya anak, ya gitu. Kok semua minta nolong ya, apa aja terserah. Gitu. Jadi intinya apa saja silakan baca, kecuali 1 surat yang nggak boleh dibaca. Surat mana? Itu nama saya. Surat Kali baru sadar di. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Dan mohon maaf saya supaya nggak ngantuk aja tak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala subhanallah wa alimna ma ja'ina alimna wa manna fi'a sabab lima qirati dzunubina wa alina min indik wa bin alaina man fadlik min sa'adina wa rahmatik wa zina alaina min barakatik bismillah basa'afik wa afiatik fid dini wa dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.